Jadi kemarin kita dapat undangan untuk nonton 2 film yang belum rilis dimanapun di Indonesia. Bahkan ada satu film yang akan rilis di bioskop, tapi rilisnya 1 bulan kemudian. Tapi kita udah nonton dan kita diberikan kesempatan untuk review, memberikan tanggapan terkait film ini, apakah menarik apa enggak. Itu adalah kesempatan yang luar biasa banget. Nah sekarang gue akan ceritakan ke kalian. Mungkin kalian juga bakal nungguin film ini di bioskop. Gue spill ya. Salah satunya itu adalah There's Still Tomorrow. Film ini berlatar di Italia di tahun 1940-an. Itu gue suka banget. Yang tadinya gue pikir film ini waduh berat nih, karena kan full black and white, hitam putih dari awal sampai akhir. Tapi ternyata mulai dari scoring, sinematiknya itu benar-benar modern banget. Tapi menceritakan tentang bagaimana kehidupan di tahun 1940-an itu di Italia. Ternyata wanita itu nggak diberikan kebebasan gitu. Dimana di situ ada kesempatan untuk melakukan pemilihan umum, memilih kader wanita pertama, dan mereka kayak benar-benar dikekang, nggak disuruh sama lelakinya kayak gitu. Dan ini menceritakan perjuangan si istri ini untuk melakukan pengorbanan untuk memilih itu kan. Tapi detik per detik dari awal sampai akhir kita dibikin tegang. Waduh gimana. Apalagi yang bikin gue tercengang itu adalah ketika dia berantem, itu bukan digambarkan kayak berantem, tapi justru kayak ngedance. Teng. Tapi kita maknanya dapat banget. Itu salah satu film yang benar-benar gue rekomendasikan buat teman-teman yang pengen nonton. Pengalaman yang luar biasa banget nonton film itu. Dan sekarang kayaknya udah rilis di Klik Film. Kalian cek, udah rilis. Cek di aplikasi Klik Film, di sana udah ada. Judulnya adalah Still There Tomorrow. Gue memberikan skor film itu di 8/10 karena luar biasa banget. Nah, yang terakhir gue nonton Death Whisper kedua. 3 ปีที่ผ่านมาไอ้ผีนั้นมันอ่อนแรงแดกได้แต่ทารกแรกเกิดฉันเชื่อว่ามันต้องกลับมา Ya, ini adalah salah satu film yang gue cek-cek di komentar itu memang banyak banget yang nungguin. Dan beruntungnya gue nonton duluan kan. Dan gue memberikan review sejujur-jujurnya kali ini setelah gue nonton Death Whisper kedua. Jujur gue tuh gak nonton film pertama ya. Dan gue ekspektasi gue nonton pas nonton bioskop, aduh ini apa sih? Paling ya klise lah, mainstream lah film-film kayak gini. Ternyata baru awal muncul ada karakter ya gitu yang pengen nembak orang kesurupan. Kenapa nih orang kesurupan kok ditembak gitu? Makin aneh nih film, gue pikir kan. Nah ternyata pelurunya itu udah dimantra-mantra jadi kayak suci kayak gitu. Nah dari situ gue mikir, waduh apakah ini John Constantine versi Thailand kah gitu? Ternyata memang bener. Dari awal film bahkan kita diperlihatkan bagaimana di masa-masa perang di Thailand. Ternyata hantu tersebut ada seorang prajurit yang hampir dibunuh di perang. Tiba-tiba dia muncul, kamu mau hidup nggak? Kalau kamu mau hidup, kamu harus mengabdi kepadaku dan gue akan selamatkan kamu. Dia ambil lidahnya, dipotong lidahnya gitu, dikasih ke prajurit tersebut. Nah pria itulah yang bakal menjadi dukun, nanti menjadi kayak anak buahnya, kacungnya si hantu bergaun hitam tersebut. Mudah-mudahan ini gak spoiler karena memang juga ada di sinopsisnya ya. Nah dari awal si Yak ini udah trauma karena Yam, adiknya di film pertama itu kan meninggal. Dia bakal mencari, dia nggak mau lagi keluarganya diganggu oleh si hantu bergaun hitam ini. Dia masuk ke hutan, dukunnya yang dikasih lidah itu tersebut juga ikut andil, ternyata mengirimkan santet-santet kayak gitulah kalau di Indonesia gitu ya. Ya secara umum kalau kalian dengar memang kayak mainstream lah, biasa kayak ngejar hantu, biasalah ada film lain kayak gitu. Tunggu dulu Kisana. Gue tadinya memang berpikir kayak gitu. Pas gue tonton, aduh agak mulai ngantuk lah ya 10 menit pertama. Setelah 10 menit pertama lewat, waduh plot twist. Apalagi menjelang ke babak ketiga, pas di endingnya. Ini kita ngomongin cerita ya. Waduh, bener-bener kayak berasa nonton Marvel. Benar-benar berasa kayak nonton Thanos yang sulit banget dikalahkan. Hantu bergaun hitam ini, karena memang kan lidahnya itu kan setengah udah diambil sama si dukun itu kan. Nah dia agak lemah. Tiba-tiba dia dapat lagi lidah itu. Mampus. Keluarga dari yang ini benar-benar dibantai habis-habisan. Benar-benar di sini mati hidup lagi. Mudah-mudahan ini nggak spoiler. Jadi buat teman-teman yang nonton, ini worth it banget. Kayaknya jarang ya film-film yang zaman sekarang, film-film hantu tuh yang levelnya kayak gini, deg-degannya gitu. Tadi gue pikir apa sih seru juga ternyata sampai akhir, karena hantunya tuh nggak cuman yang dibaca-bacain. Lo ngerti kan kalau biasanya kan film-film kita tuh datang pendeta, datang kiai misalnya baca-bacaan doa, kabur, hantunya ngibrit, kekuatan jahat kalah gitu. Klasik kan sebenarnya. Nah di sini waduh mau pakai berantem dulu men. Harus ada gelang yang bisa ngilang dulu. Ternyata masih kalah, bolak-balik.
di keluarganya si Ya ini kan banyak orang. Satu-satu itu karakter memang diceritain dari awal, dimasukin, didatengin, sampai ke bocil anak kecil yang cewek itu bikin deg-degan parah. Apalagi latarnya di hotel yang tadinya ada di hutan. Si Ya ini udah kalah. Gua agak spoiler ya, yang udah kalah tiba-tiba datang menyerang si keluarga Ya ini. Itu ada banyak banget plot twist yang nggak bisa gua sebutkan secara langsung ke kalian, jadi jatuhnya spoiler dong. Jadi ini cocok banget buat kalian nonton sih, worth it banget buat teman-teman yang suka nonton horor gitu ya. Gue nggak seantusias ini nonton horor karena kan gue basicnya suka film superhero gitu ya. Ngelihat film ini ini mah John Constantine versi Thailand gitu. Karena memang ini beberapa mantranya, gimana kekuatannya, gimana hantu-hantu itu relate juga dengan hantu kita di Indonesia. Udah, setelah nonton langsung gue ngobrol sama orang di samping gue, seru juga ya filmnya ya, gila gitu. Karena memang durasinya tuh emang panjang, tapi durasi panjang itu dimanfaatkan dengan sangat baik loh. Dari segi cerita, udah panjang banget nih kita ngomongin cerita aja gitu. Dari segi sinematik juga keren banget. Di sini kalau gue lihat dari trailer dari Dead Whisper yang pertama, lebih berkelas lah dibandingkan dengan yang pertama. Improvementnya lebih jauh dari yang pertama. Kelihatan banget dari karakter-karakter yang lebih kaya di sini, bagaimana penceritanya lebih dalam lagi. Kemudian juga dari scoring ya memang ada yang sedikit berlebihan tapi sesuai kadarnya lah. Kalau film hantu kayak gini jeng gitu emang udah wajar gitu ya. Memang ada beberapa adegan mungkin agak bikin kita kayak senyum, aduh masuk akal nggak ya ini, wah kok bisa gitu gitu. Tapi secara overall gue enjoy banget untuk nonton Dead Whisper kedua. Dan juga nggak ketinggalan gue mau mengapresiasi sutradaranya itu Taewat Wanta. Tetap jos menggarap film ini, dia ngerti lah sisi komedinya di mana, horor di mana, deg-degannya gimana, transisinya, scoringnya, penempatannya di mana, klop lah. Emang kayaknya untuk film horor ya kita memang harus mengakui lah film Thailand itu juga juara-juara banget lah untuk horor gitu. Karena meskipun kayak kadang absurd tapi kayak masuk akal gitu, bener-bener blend gitu, bener-bener enak banget untuk menyaksikan dari awal sampai ke akhirnya. Kayak minim banget lah kekurangannya. Memang ada ya beberapa cerita yang awkward karena memang lebih banyak mengambil malam, jadi memang banyak unsur-unsur yang agak gelap kayak gitu. Ada yang juga yang agak kegelapan, tapi nggak ada masalah kayak gitu. Dan ini cukup masuk akal. Yang bikin nggak masuk akal menurut gue yang dia bangun di pohon di hutan, yang tiba-tiba bangun udah megah banget tuh di atas, udah kayak pohon beneran ya, mereka mau tidur. Ya, secara keseluruhan gue puas banget dengan Dead Whisper kedua ini. Nah, berita uniknya gue baru dapat kabar sekarang, ternyata Dead Whisper kedua itu bakal rilis di 27 November 2024. So secara keseluruhan setelah nonton film Dead Whisper kedua ini gue puas, dan gue akan memberikan skor untuk Dead Whisper kedua ini ada di angka 8 dari 10. So thank you buat teman-teman udah menyaksikan review kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten-konten review seperti ini tapi belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.